Kagak ada kata dah buat berhenti berkarya. Apa yang lo bisa, ya lo jalanin semampu lo. Lihat dulu nih. Jangan lupa subscribe. Yuhu. Kembali lagi bersama gue Randy Farlianda. Di video kali ini, sebelum video-video gue yang lama itu kan sebenarnya rada ngaco ya. Itu gue mungkin ngebahas paludarium, terrarium, dan juga waktu itu sempet ngebahas produk rokosin atau rokok herbal seperti itu. Nah, di video kali ini udah lama, gue hampir 1 tahunan udah nggak pernah upload video lagi di channel gue ini. Di channel dulu nama channel itu R Farli Production. Nah, sekarang gue ganti jadi nama pribadi gue Randy Farlianda. Nah, di video kali ini gue bakalan datengin temen gue nih. Temen udah lama, ya ibaratnya dibilang saudara, mungkin bisa dianggap saudara. Itu Firly Apriansyah. Nah, dia itu dulu sempet belajar bela diri tradisional khusus dari Betawi, maksudnya seni tradisional silat Betawi gitu. Dulu sempet satu naungan di Sanggar Cipitung Roblong. Nah, mau tau kisahnya? Yang kebenaran nih, kopi gue bikin 2. Oke? Fir? Assalamualaikum. Waduh, waalaikumsalam. Buset. Lagi syuting. Aduh. Sehat, alhamdulillah. Tukar tempat. Hah? Tukar tempat. Iya, tukar tempat. Hujan, gue yang bela-belain kemarin. Hujan. Iya. Masa? Iya, hujan lo di luar. Buset, gue basah kuyup ini. Kopi ada, rokok banyak. Buset, gue berapa tahun kagak kemari ya? Buset, berapa ya? Udah lama juga ya? Ya ini gue pakai masker nih. Bukan. Iya, gue ngikutin masih protokol kan, masih zamannya Ya, gitu. namanya itulah. Ya, kita ikutin aja. Ikutin aja dah. Merokok keras juga ya? Malu. Ini namanya kita kerja bulanan. Iya. Habisnya harian. Iya, madep sini ngobrol biar enakan dikit dah. Ini ada yang ngobrol apa nih, kayak penting banget nih sampai kontak gue kemari. Dibilang penting sih, kagak penting juga sih. Biar nonton banyak aja, biar buset. Sampai bikin konten apaan aja udah. Enggak, lu sekarang sibuk apaan? Ya gue kerja. Perkenalan dulu apa gimana nih? Emang penonton udah pada tahu? Belum. Yang gue belum ngasih tahu. Dunia itu doang, hayal doang yang tahu lu. Kenalin Buat dulu. para penonton semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Firly Apriansyah. Banyak yang manggil Firly Pitung, banyak yang manggil Letoy, asal jangan manggil sayang. Kenapa itu? Iya, ntar didemen. Oh, iya. Makanya. Beneran anaknya udah ada 5. Oh, Dia anak kucing. Anak gue ada 5, bini gue bencong. Enggak, sekarang kesibukan lo apa nih? Iya, alhamdulillah lah. Gue sibuk kayak Nyopet. jadi kurir. Kira nyopet. Nyopet. Kurir. Oh, Iya, di kurir Shopee Express. Oke, Shopee. Iya. Boleh kita sebut nggak apa-apa, sebut aja biar di endorse kalian. Jadi Iya, endorse sama Shopee-nya langsung. Alhamdulillah udah. Iya. Terus ngapain aja selain itu? Gue ya sampingan aja, disebutnya sampingan gak jelas. Kenapa tuh? Hah? Kerjain orang. Ini ngopi dulu nih. Maksud nih gue dibikinin kopi. Ayo kopi udah. Set ngopi. nih pahit banget tapi kagak nih. Agak dah. Waduh, gue taruh tas dulu dah ya, ribet banget kayak kang kredit. Emang repot dah, udah dah. Gue seruput dah nih ya. Seruput dah. Jadi teman-teman Enak banget. Enak banget. Iya. Jadi mohon maaf teman-teman di rumah, Firly ini dulu pemain, maksud bukan pemain, maksud dia itu emang dibilang pemain palang pintu. Maksud palang pintu itu adalah seni tradisional untuk perkawinan adat Betawi. Nah, iya, bukai palang pintu. Bukai palang namanya. pintu disebutnya itu. Dulu kita belajar di sanggar yang ada di Roblong. Sanggar Cipitung Bang Bahtiar. Sanggar Cipitung Bang Bahtiar. Memang di Sanggar Cipitung itu kita emang dari tahun berapa tuh? Buset, kalau disebutnya dari zaman main tambah goci kali ya. Tambah goci. Tambah goci. Iya, orang kita pernah yang namanya kencing bareng. Iya, masih kecil banget itu. Iya, jadi tuh gini teman-teman, Sanggar Cipitung Roblong itu emang di sana itu menaungi anak-anak yang pada mau belajar untuk kesenian Betawi. Salah satunya itu ada silat, terus juga ada lenong, juga ada seni tarian, kayak gitu, gambang kromong, dan juga sebenarnya di Sanggar Cipitung Roblong itu komplit gitu maksudnya. Maksud di situ banyak tentang kebetawian
Betawian di situ serba ada gitu. Dan juga untuk masuk ke situ juga kita nggak diterima bayaran gitu ya di situ ya. Emang dari tahun 1995 kalau nggak salah tuh Sanggar Pitung berkembang Ya. Iya. Dulu itu kalau nggak salah gue belajar pas gue SMA dah. SMA ya. Iya, lu SMA, gue SMP. Dan itu dulu prestasi udah sempet kemana aja tuh belajar kayak gitu-gitu. Gue belajar dulu dari zamannya gue kaku kayak duit lebaran. Kaku bener. Iya, ya gue pertama kan gue karena gue mau ngikutin budaya Betawi, terutama gue orang Betawi, ya kan, yang namanya kita ngikutin budaya sendiri kan ya itu emang udah turun menurun, ya kan, sebagai orang Betawi. Gue pertamanya lihat palang pintu tuh, gue ngikut kawinan saudara gue ada palang pintu. Oh pas awal lu pertama bergabung. Nah pertama gue mau bergabung, gue ngeliat palang pintu lah, nih orang kocak-kocak bener. Kenapa tuh? Gue ketawa. Kenapa? Ada ngeliatin orang begini, pada ketawa semua tuh ngeliat palang pintu. Gue bilang, gue tanya mancing gue, ini palang pintu? Iya lah, palang bukannya palang kereta doang. Kenapa jadi ada palang pintu? Nah gue bingung. Kalau mungkin kalau sebutan orang awam yang di luar suku Betawi, mohon maaf, mungkin ada yang nggak tahu yang disebut kalau palang pintu, ada tradisional palang pintu itu bukan palang kereta gitu. Iya, makanya kan gue bingung. Gue tanya anjing gue tuh, oh palang pintu kayak gitu cing, kayak berantem gitu mau pantun. Iya gitu, makanya lu masuk dah, lu percuma orang Betawi digituin. Gue dikate masih orang Betawi jadi penonton. Tapi lu asli dari Roblong asli gitu ya? Iya, alhamdulillah. Terus semenjak lu belajar di situ, apa sih yang lu dapet gitu? Maksud dari segi mungkin rohani, terus juga dari segi mungkin materi, juga prestasi, apa itu? Ya, kalau buat pengalaman ya banyak sih. Cuman yang paling gue utamain di Sanggar Pitung itu gue masuk kesenian itu terutama keberanian sih, mental. Nah, kita kan belajar kayak semacam palang pintu gitu. Kalau kita nggak punya mental sama keberanian nggak bakal bisa. Iya kan, contoh dilihat-lihatin orang banyak segala macam, ya kan, malu. Iya itu dari soalnya mental. tuh buat teman-teman di rumah itu nggak hanya kita mau palang pintu doang sih, maksudnya tuh mau setiap tampil apapun juga pasti deg-degan ya. Mental yang paling pertama tuh yang ditembak mental dulu. Buset, lu kalau lu anggap dah lu lagi mau ngeband apa, lu lagi mau paduan suara apa, lu mau ngapain di depan orang banyak, itu yang dihajar mental dulu. Biar kata lu sejago apapun, cuman kalau mental lu down, wah hancur dah, berantakan dah. Iya, karena keringet keluar dari karena kan kita nampil bukan sembarang nampil, dilatih orang, ya kan, ya terutama mesti mental lu mainin. Gitu. Lu belajar di situ udah ada hampir berapa tahun kira-kira? Kurang lebih sampai sekarang. Gue masuk SMP, SD sih sebenarnya kelas 6. Berarti setahun, 2 tahun, 3 tahun, 8 tahunan ada. 8 tahunan. Iya. Sama sekarang ya kalau masih gue. So, berarti itu udah expert banget ya. Ibaratnya ya buat teman-teman di rumah, khususnya kalau emang mau belajar seni tradisional silat gitu dari Betawi, emang ya begitu. Iya, maksudnya hitungan kecap tahunan 5 tahun, 8 tahun atau 10 tahun itu di silat tradisional Betawi itu hitungannya masih hal biasa. Ada yang lebih lama lagi. Iya, itu hitungannya hal biasa ya. Kayak gitu ya. Soalnya banyak di pas kita pertama masuk itu, dan dia udah 10 tahun sebelum kita udah belajar kayak gitu. Jadi mau itu apapun hal yang lu lakuin, sebenarnya ya lu belajarnya tuh emang kudu tekun gitu ya. Karena kalau nggak tekun ya udah lu berantakan ya gitu. Karena kan kita belajar kesenian palang pintu itu terutama kita konsep ya keberanian sih menurutku. Keberanian ya. Iya. Terus keberanian. Kenapa ada keberanian? Karena kalau misalkan kita nggak ada keberanian sama niat, kita nggak bakal jadi setahun, 2 tahun, 3 tahun udah itu lama bakalan jadinya. Gitu. Lama ya. Iya, kudu diasah dulu. Begitu kayak golok. Berarti pas lo lagi belajar di situ tuh di Sanggar itu prestasi yang lo dapat apa aja sih? Prestasi yang gue dapat ya kayak semacam lomba-lomba aja. Kayak lomba MC palang pintu. Di situ juga di Sanggar Pitung juga bukan fokus ke palang pintu doang. Dia ada kesenian lain tapi nyangkut Betawi. Kayak ada rebana
lomba anak ketimpring. Nah, Iya, lomba bikin kembang kelape. Dulu gue sempet ini, jadi tuh kita dulu gini teman-teman, setiap pagi kita mau ada acara nih misalkan. Wah, itu lucu tuh. Iya. Setiap kita mau acara nih misalkan Kacau. acara besok pagi nih jam 6. Ya kan, bu kita udah nginep tuh, jam 1 malam. Pasti disuruh begadang tuh. Disuruh begadang sama Baba dah tuh, sama Bang Haji Batiar. Udah disuruh begadang, udah nih lu Pir, lu begadang aja dah di sanggar. Namanya gitu kebo ya kan kalau tidur. Apalagi di zaman sekolah ya kan waktu itu ya kan, dia kita suruh begadang. Akhirnya itu namanya udah susah dah tuh buat bangun ya kan, subuh. Woi, sholat. Kalau bangsa kebakaran udah angus. Pagi-pagi dikepretin dah tuh pakai sarung. Woi, sholat bangun, prepare rapi-rapi, pakai pangsi. Itu juga ada mandiring juga buat di situ. Apa itu mandiring? Dia modelnya kayak semacam, kalau kita kan palang pintu nih mesti disiapin bajunya. Kalau di sanggar pintu enggak, kita nyiapin sendiri. Ngeris kain dulu. Kalau gue ingat, kain dulu. Baju pada lecet enggak boleh. Enggak boleh. Karena emang kita kan ngejual produk juga, salah satu kayak gitu, maksudnya dari kita penampilan juga nggak boleh ancur-ancur banget. Jadi tuh di sanggar tuh setiap pangsi, baju, maksud pangsi, celana, peci, semua perlengkapan yang ada di badan kita udah ada di situ semua kayak gitu. Jadi sebelum kita berangkat nih, muka udah pakai pembersih muka, udah cuci muka, udah setrikain dulu dah buru-buru, udah kayak mama pagi dah tuh setrikain jalan ya kan ya persiapan kayak goloknya lah. Golok kadang-kadang di diasah dulu, di amplas, ada karatan. Makanya kan kalau lu tahu sendiri. Iya, golok biasa buru-buru waktu 5 menit. Oh, gitu udah. Yang mau bikin areng nih. Baba ngasih yang terbaik buat murid-muridnya. Dia orang paling baik yang terkenal gitu. Bener. Jadi tuh di sanggar itu emang kita satu dididik untuk mandiri kayak gitu. Dididik juga untuk ngembangin skill kita khususnya di kesenian Betawi kayak gitu. Di sanggar juga kan ada tahap-tahapnya, Bot. Apa itu? Kalau misalkan kita masuk segala macam itu ada tahap-tahapnya sebelum kita main palang pintu. Baru masuk kita belajar dulu tuh yang namanya gerakan-gerakan silat. Kudu tuh wajib, karena apa? Biar tulang kagak pada kaku. Iya. Kan kagak mungkin kita main tulang kagak gerak. Nah, iya biar lentur. Iya. Makanya terus abis itu baru dah tuh itu mesti dilamen dulu tuh. Bisa 3 bulan, bisa 4 bulan. Maksudnya semampunya kita bisa dah tuh. Kalau kita udah masuk masuk kotak ya kita bisa naik ke level selanjutnya. Di sanggar itu lo nggak langsung lo belajar silat lo langsung main palang pintu. Enggak begitu. Kayak setan keda. Iya, lo kok tau belajar silat langsung masuk ke main palang pintu nggak bisa. Jadi di sono itu modelnya kita dididik dulu, kita disuruh diliatin dalam arti kata tuh kita belajar. Setelah tadi kita bahas-bahas yang itu mungkin gue masih penasaran sih sebenarnya sama yang namanya lenong gitu ya. Dulu tuh lenong kayak gimana sih lu prosesnya gitu? Proses lenong, gue belajar lenong itu sebenarnya sih nggak beda jauh sama palang pintu ya. Lenong itu kan, palang pintu kan sama juga, kayak ada mental, keberanian. Sebenarnya lenong juga sama, cuman beda di konsepnya aja sih, kayak semacam. Lalu suara gue pasangin matiin dulu. Biar kagak berisik teman-teman di rumah ya. Allah maklum nih kita masih pakai kipas angin. Dan sedih hidup tuh. Ntar kalau udah ada tuh yang cakep udah pakai AC lah. Lu malu-maluin aja lu. Ya, mudah-mudahan sih berkembang gitu YouTube ya kan. Makanya lu subscribe, jangan lupa subscribe. Gue minta tolong sih, ini teman gue udah niat-niat manggil gue dari sebenarnya sih kagak jauh Tenabang Roblong ya, cuman kan perlu keniatan juga. Nah, gue minta tolong sama buat para penonton kalau bisa subscribe, jangan lupa nih loncengnya bunyiin. Lenong itu nggak sembarangan kita asal ngejeblak sama asal kita ngomong. Itu ada pembelajaran dan prosesnya gitu. Contoh misalkan kalau misalkan kita mau main lenong itu kudu ada persiapan kayak busana gitu, kayak semacam pakaiannya lah ibarat kata, kayak wig gitu, bajunya, terus kayak persiapan lenong kayak bangku, peralatan pokoknya banyak deh kalau gue sebutin ya kelar sampai jam 5 ini. Baterai kamera gue juga nyelobet. Iya makanya ya intinya gitu, dari lenong kita belajar tuh dari
dari awal kita ibarat kata kalau main lenong itu kita disuruh jadi, kalau kayak syuting sih kayak figuran kali ya. Kayak figuran. Iya, contohnya kayak figuran. Nah, kalau lenong sama juga, ada kayak figurannya juga. Belum masuk ke pemain utama-utama kan. Kalau pemain utama kayak semacam lu jadi GI dah biar. Lu jadi Pitung, lu jadi Demang, itu kan pemain utama semua. Ya kalau lenong itu lebih ke arah, maksudnya gini ya, maksudnya dari segi penampilan lu dapet, terus juga dari kerapian, terus juga dari teknik secara omongan yang tadi lu bilang di awal tuh, intonasinya mesti dapet, kayak gitu. Jadi tuh lenong tuh ada dua ya, lenong Dennis sama lenong Preman ya. Preman. Kalau lenong Dennis itu lebih ke arah, kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah mungkin dikritik, kalau lenong Dennis itu kalau nggak salah lebih ke arah modern kayak gitu. Modern. Tapi kalau lenong Preman ya modelnya ya udah yang asal jeblak. asal Iya, jeblak. cuman di situ juga di asal jeblak ada susunannya, cuman cara pembicaraan aja beda begitu. Semakin zaman ngikutin alur kan ya gitu, semakin modern begitu. Iya. Lu kan udah lama nih kagak latihan silat, ibaratnya kagak pernah ngejalanin jurus dah, ibaratnya paling gue juga ngeliatin statusan tahun 2000 berapa dah tuh gue lupa. Itu gerakan silat lu masih inget gak sih? Itu status lampu neon itu. Lu gerakan silat masih inget gak? Ya kalau dibilang inget ya, namanya kita belajar dulu dengan niat, bukannya kita belajar bukan cuma cukup tahu oh itu enggak. Kalau dulu kan gue belajar emang gue pengen niat lestariin budaya Betawi, gue pengen punya ibarat kata punya silat ya kan, biar gue nanti kalau gue punya anak ibarat kata itu bisa nerusin gitu. Gue ngasih tahu segala macam, ngasih ilmunya gitu. Nurunin. Nah, kalau kita belajar dari hati sih alhamdulillah insyaallah masih ingat sih gue. Iya, masih ingat. Nah, jadi gue pengen tes ingetan mau tes ingetan dia nih. Maksudnya kalau ada ibaratnya dulu tuh masih inget gak sih sepukul 2 pukul apa yang masih diinget sih sama dia? Aduh. Iya. Misalnya gue pengen gini nih, pengen nanya nih. Misalnya nih gue punya pisau nih spidol. Nih kalau gue tusuk begini gimana?